Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita rangkai dengan selawat dan salam untuk junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Saudara penonton dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di channel ini dan kami ucapkan terima kasih atas dukungan Anda terhadap media ini. Kali ini kami kembali akan melanjutkan bincang-bincang dengan Bapak Profesor Dr. Haji Alaidin Koto MA. Kami akan melanjutkan bincang-bincang kami terdahulu mengenai sejarah berdiri dan perjuangan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Segera kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Alhamdulillah. Ustaz Kisman. Ya, sekarang kita berada di sebuah ruangan yang lumayan juga nyaman ya. Nyaman. Ya. Dan mungkin besok-besoknya juga akan kita charter ini. Insya Allah. Ya, sebagai tempat yang mungkin tidak terlalu jauh dari tempat kita. Ya. Untuk kita bisa bersama berbual-bual ya. Ya. Dalam berbagai masalah yang tentunya endingnya adalah bagaimana kita mengupayakan kita ini menjadi manusia yang terbaik ya, Prof. Insyaallah. Nah, baik Prof, kita lanjutkan apa yang sudah kita pernah bincangkan beberapa waktu yang lalu. Pak Prof, kemarin sudah sampai kita kepada bahwa Persatuan Tarbiyah Islamiyah seperti ini sudah melakukan islah dan telah melaksanakan muktamar yang pertama ya. Ya, pasca Islam. Tapi mungkin ada sesuatu yang perlu kita ungkap kembali ya, Prof. Seperti apa sebetulnya keinginan daripada kita semua lah ya, Prof, tentang perjuangan dan format seperti yang akan datang, Prof. Mungkin juga kita akan kembali kepada faktor sejarah masa lalu dan sampai apa yang kita inginkan hari ini ya, Prof. Silakan. Ya, baik. Makasih Pak Kisman. Ya. Jadi hal yang ini mendasar sekali ya, memformat untuk masa datang. Ya. Ada dua hal. Ya. Yang pertama, kita berangkat dari ayat Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kita disuruh oleh Allah mempelajari masa lalu untuk mempersiapkan masa depan. Itu mendasar sekali. Yang kedua, itu kata-kata bijak dari orang-orang tua kita. Katanya mengambil tuah kepada yang menang, mengambil contoh kepada yang sudah. Artinya apa? Kita ambil yang kedua ini. Mengambil contoh kepada yang sudah. Mengambil contoh kepada yang sudah. Yang sudah itu adalah sejarah. Yang sudah itu adalah sejarah. Oleh sebab itu pepatah ini sejalan dengan ayat yang tadi itu. Belajar kepada sejarah. Nah, dalam Al-Quran sejarah itu dimaksudkan adalah sebagai mau'izah dan dzikra. Mau'izah itu ambil pelajaran, kemudian dzikra itu beri peringatan. Dari pelajaran dapat peringatan supaya kita melangkah ke depan lebih terarah. Nah, sekarang kita bicara tentang sejarah atau perjalanan sejarah yang telah dilalui oleh Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan sampai periode sekarang setelah muktamar. Sejarah Tarbiyah Islamiyah ini bisa kita bagi dalam beberapa babakan. Yang pertama, periode sebelum kemerdekaan. Periode sebelum kemerdekaan itu tahun 1928 sampai Desember 45. Itu kita sebut sampai ke kemerdekaan, proklamasi, maksudnya proklamasi. Kemudian pasca proklamasi yaitu tahun 45, Desember 1945 sampai ke masa Orde Lama. Orde Lama itu ditandai atau diawali dari dekret Presiden 5 Juli 1949. Jadi periode 45 sampai 59.
Kemudian periode 59 sampai periode 1963. Apa itu 1963? 59 itu adalah dekret presiden. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. 59 sampai 63. Apa yang ada di tahun 63? 63 itu adalah Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup oleh MPRS. Sampai tahun 1965. Dan 1965 terjadi peristiwa PKI dan Indonesia masuk ke era Orde Baru. Jadi periode berikutnya adalah periode Orde Baru. Nah, setelah periode Baru, periode reformasi. Nah, sekarang kita lihat periode proklamasi atau sebelum proklamasi adalah periode yang boleh dikatakan ya mula-mula periode pertumbuhan. Namanya? Bangkit. Tumbuh dulu. Mulai tahun 1928, kemudian berkembang. Berkembang itu khusus di bidang pendidikan dan terkhusus lagi mengembangkan sekolah-sekolah, madrasah-madrasah. Nah, periode itu adalah periode yang boleh dikatakan periode yang sangat menggembirakan, di mana madrasah tarbiyah Islamiyah berkembang sampai ke Kalimantan Selatan, sampai ke Sulawesi Selatan. Ya, kalau Sumatera ada semua itu. Dan itu sudah ratusan sekolah yang banyak. Bahkan pada tahun 1945 itu tercatat sudah 45.000 orang anggota Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Kemudian periode 45 Desember itu periode partai politik. Nah, periode partai politik ini awalnya memang tetap concern kepada pendidikan, tetapi terlebih ketika menghadapi pemilu 1955, maka partai secara intens sekali terlibat dalam dunia politik dan berangsur-angsur dunia pendidikan terabaikan. Nah, akhirnya berkembanglah dengan situasi politik di Konstituante, Buya Sandung pernah jadi pemimpin sidang pertama Konstituante itu, dan akhirnya terjadi katakanlah keseluruhan tentang dasar negara di Konstituante. Soekarno akhirnya mengeluarkan dekret 5 Juni 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Nah, waktu itu dicanangkan oleh Presiden Soekarno itu namanya demokrasi terpimpin. Nah, ini yang menarik. Demokrasi terpimpin ini suatu masa, kalau istilah Pak Muhammad Nasir, suatu masa demokrasi itu demokrasi yang segalanya ada, kecuali demokrasi itu sendiri. Artinya itu apa? Adalah masa demokrasi itu masa boleh dikatakan lebih ke diktatoran. Dari 1959 sampai 63 seperti itu, dan berlebih lagi tahun 1963 Presiden Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Bertambah apa? Dan itu dianggap sebagai catatan para sejarawan, itu pelanggaran yang serius terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Tapi yang melanggarnya adalah MPR sendiri. Gitu. Nah, pada masa rentang waktu 59 sampai 65 itu, partai memang tidak ada pilihan. Ada pilihan ya, bagaimanapun semua organisasi juga seperti itu berusaha bagaimana supaya bisa eksis, dan terjadilah perbenturan kepentingan di kalangan di tubuh politik, termasuk apalagi di tubuh partai yang notabene-nya adalah politik. Dan semakin lama sekolah atau madrasah semakin terabaikan. Sampailah akhirnya meletus pemberontakan PKI. Nah, tahun 1965 bergerak itu terus sampai tahun 1969 terjadi, sudah kita bicarakan, perpecahan terjadi di tubuh partai.
melihat kondisi seperti itu, Buya Candung mengeluarkan dekret. Dekret kembali ke kita tahun 1969. Kembalilah ke menghadapi membangun sekolah. Tapi ternyata justru malah memecah. Akibatnya tahun 1970 parti pecah beneran. Nah, lalu setelah pecah, kedua-duanya pecahan ini menjadi belahan-belahan yang malah semakin intens di dunia politik. Nah, saya melihat tahun-tahun 80-an di beberapa daerah di Sumbar dan di Riau sendiri, saya menengok menyedihkan sekali karena ada beberapa sekolah yang tidak hanya tidak terurus, tetapi bahkan sudah tinggal dan bangunan sekolah itu sudah dihuni oleh kambing. Saya menengok sendiri, menengok sendiri. Jadi kasihan sekali dan waktu itu. Nah, ini berlangsung begitu lama, bergantung 46 tahun lamanya. Tidak sudah terabaikan, sekolah berjalan sendiri-sendiri yang dulu sangat semarak pendidikan. Nah, kemudian terjadilah kesepakatan bersama untuk islah pada tahun 16 itu. Nah, melihat kepada perkembangan sejarah ini, hendaknya kita berharap tahapan-tahapan atau perjalanan yang sudah ini kembali kita merujuk kepada ayat tadi, pada pepatah orang tua tadi itu. Nah, hendaknya parti dalam hal ini secara khusus pengurus sekarang ini betul-betul ini menjadikan sebagai pelajaran yang dikatakan orang tua, mengambil contoh kepada yang sudah. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ternyata dalam kehidupan Persatuan Tarbiyah Islamiyah, politik praktis itu membawa perpecahan. Ada politik praktis dalam artian karena pada waktu itu parti memang sudah berubah total menjadi partai politik. Partai politik. Nah, kita juga sudah bicara sebelumnya, berpolitik itu penting. Berpolitik penting. Kalau kita tidak berpolitik, kita dipolitisi orang. Tetapi perlu untuk ke depan sebuah organisasi yang sebesar ini jangan diulangi kesalahan masa lalu, supaya berhati-hati dalam dunia politik praktis dan parti jangan lagi diulangi kesalahan menjadi partai politik. Inilah yang disebutkan sebagai mau'izah, sebagai dzikrah untuk ke depan. Itu yang perlu kita sampaikan di pembicaraan kita dalam episode yang terakhir ini. Prof, selama berlangsungnya dua kubu tadi sekian tahun itu, tapi bagi Tarbiyah Candung itu ada pengaruh enggak, Prof? Nah, ini jadi pengaruh itu bukan hanya Tarbiyah sekali, dalam artian madrasah Tarbiyah sekali, bukan hanya itu. Ketika terbelah dua dan sebahagian yang sebelah menyatakan diri bergabung ke Golkar, saya masih di Candung waktu itu sampai kepada murid sekolah itu berkonflik, pecah dua, guru-guru pecah, ustaz-ustaz pecah dua, lambang parti pun dikikis waktu itu, jadi timbullah kegoncangan. Saya waktu itu masih di sekolah tahun 1970 itu kelas 3 saya, kelas 3 di MTI, dan saya melihat sendiri bagaimana perpecahan terjadi di tubuh Madrasah Tarbiyah Islamiyah, mulai dari guru sampai ke murid. Ada yang setuju ke Golkar, ada yang setuju, yang tidak setuju tetap di parti. Nah, ketika secara formal menyatakan diri bahwa Tarbiyah itu berafiliasi ke Golkar. Golkar waktu itu dipimpin oleh Jenderal Sukuwati. Itu di Gedung Nasional Bukit Tinggi saya hadir. Saya hadir menyaksikan sendiri bagaimana pada waktu itu katakanlah orang tua-tua dari Tarbiyah ini memakaikan jubah Tarbiyah kepada Jenderal Sukuwati. Nah, pada waktu itu kami
Ya, termasuk saya waktu itu karena saya hadir di situ, itu agak berontak gitu, berontak waktu itu. Itu yang terjadi. Itu bukan nyari candung, itu menjalar sampai kemana? Ke hampir seluruh MTI, Masyarakat Tarbiyah Islamiyah yang ada. Itu keprihatinan yang luar biasa. Nah, tentu ini menorehkan luka yang sangat dalam 45 tahun. Jadi sekarang ini kita kan sudah berislah kembali, tapi katakan tadi tidak semudah itu mengubah luka itu. Makanya pimpinan sekarang, pengurus sekarang harus ekstra hati-hati merawat istilah ini. Bagaimana luka-luka lama itu bisa bertaut kembali, walaupun dia akan membekas, tapi membekas bagi yang sudah mengalami itu. Tapi untuk ke depan, hendaknya betul-betul dengan generasi muda tarbiyah ini sudah menyatu. Jadi artinya dalam konteks berpartai tadi, seorang pengurus tarbiyah itu tidak boleh sama sekali bicara tentang politik di dalam lingkup organisasi. Mungkin kalau mereka itu memang ingin juga hatinya itu terpaut dengan partai, itu bagaimana cara mengatasi jangan sampai pengurus partai ini ikut-ikutan di dalam membesarkan partai yang apa yang ia inginkan itu. Nah, begini. Politik itu bisa kita bagi dua. Ada politik dalam artian pemikiran. Politik dalam artian berstrategi. Ada politik dalam artian praktis. Nah, kalau politik dalam artian berpemikiran, berstrategi itu perlu. Perlu. Tapi jangan politik yang apa istilahnya sekarang itu ya. Jadi jangan politik yang bicara partai. Jadi kalau politik di situ yang sisi lain, sisi pertama. Di sisi yang lain, politik itu bisa juga dibagi apa yang disebut dengan high politik dan low politik itu. Kalau high politik itu adalah politik bagaimana mempengaruhi pusat kekuasaan. Itu dia. Jadi politik itu kelas tinggi. Dan itu dan orang yang pemain politik tingkat tinggi itu dia tidak nampak ke depan. Dia tidak perlu nampak ke depan. Dia di belakang. Nah itu. Kemudian politik low politik rendah, ini yang berbahaya. Low politik itu politik praktis. Politik praktis itu apa? Politik dalam artian politik bahasa kasarnya itu politik perut. Yang membuat perpecahan itu adalah politik perut. Politik perut tadi ya. Kepentingan di situ. Tapi kalau politik high politik itu kepentingan juga, tapi kepentingan tingkat tinggi. Pertama, bagaimana membuat organisasi itu berkembang. Yang kedua, bagaimana organisasi ini berkontribusi untuk bangsa dan negara. Dan yang ketiga, bagaimana negara ini ikut diselamatkan oleh high politik. Dan itu perlu. Itu perlu. Nah, maksudnya jangan lagi parti terlibat menjadi di dunia politik low politik. Politik kelas rendah itu. Ya katakanlah begitu, kelas rendah itu politik perut. Gitu. Prof, saya melihat dan mendengar berita bahwa ketika MTI Candung lah bergabung dengan Golkar tadi, dapat bantuan kabarnya, Prof. Kalau begini. Ini terbuka aja ya, Prof. Begini. Ada seorang junior saya. Dia akhirnya sudah begitu bersemangat di tarbiyah ini. Dia cerita begini. Ceritanya begini. Saya ketawanya begini. Suatu ketika, waktu saya S3 Jakarta, dia nyusul saya di S2. Dia ceritalah bagaimana dia berbuat untuk tarbiyah. Dan dia di Golkar nih. Dia pergi ke suatu sekolah mengantarkan bantuan dari Golkar tentang Golkar. Katanya, Bang katanya, dia panggil udah katanya. Saya ke sana mengantarkan bantuan. Itu happy luar biasa. Apa luar biasanya? Saya disambut pakai rebana, pakai salawat Nabi, ramai mukanya. Ya bagus. Berapa bantuan kamu dibawa? Saya lupa, tapi antara kalau nggak salah kita 300 ribu. Itu tahun berapa? Tahun 70-an lah tuh. 80-an. 80-an ya. Kan kebanyakan 100 ribu. Oh gitu ya. Hebat kamu ya. Kamu tahu nggak apa? Saya kecewa dengan kamu. Dia semula kan bangga betul. Dia menceritakan bangga sekali bahwa dia disambut dengan begini. Kemudian dalam rangka mengantarkan bantuan dari katakan waktu itu kan Golkar ya. Golkar
Nah, ini kan politik praktis nih. Dia merasa bangga sekali setelah membantu gitu ya. Membantu. Jadi waktu dia seorang bangga itu saya bilang, udah kecewa dengan kamu. Iya. Tentu kaget ya. Dia begitu bangganya. Kenapa udah kecewa? Nah, coba ada tanya. Kamu ke sana mengantarkan bantuan 300.000. Iya. Untuk menyambut kamu berapa uang? Iya. Berapa dananya? Berapa yang dikeluarkan? Mikir ya. Kamu kasih 300.000. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu kasih hanya 300.000. Iya. Tahu nggak kamu? Jamaah yang situ kamu gak naikin ke Golkar. Iya. Jual ke Golkar. Terlalu murah. Iya. Terlalu murah. Iya. Kamu jual dia. Iya. Jemaah itu. Kaget ya, berkeringat ya. Iya. Apa dia bilang? Aduh, kalau nggak sekolah lah saya sekarang ya, masuk pasca lah saya, bisa tenju dari itu. Tersinggung saya. Tapi masuk kakar saya masuk kakar saya. Jadi itu tadi artinya apa? Artinya adalah kita dibantu. Tapi dibanding dengan secara material ada bantuannya. Tapi secara moral, secara yang lain politik apalagi rugi besar. Dikorbankan sekolah. Itu. Jadi artinya bahwa ke depan ini pengurus seperti pandai-pandailah ya di dalam memakai itu menggunakan high politik dan low politik tadi. Low politik. Jadi kita katakan jangan mengulangi kesalahan yang sama, lalu akan berakibat mungkin lebih parah lagi. Lebih parah lagi. Ya kalau sudah sekali jatuh ke lubang, nanti jatuh lagi itu lukanya tambah parah daripada yang pertama itu. Ini yang perlu diwaspadai. Berpolitik itu harus perlu berpolitik. Tapi politik yang mana? Tapi mungkin Pak Prof kita lihat dulu bagaimana Buya Chandung menyikapi itu, tapi dia tetap konsisten di dalam melaksanakan ajaran beliau. Artinya seperti apa beliau itu tetap membumikan paham Ahlussunnah wal Jamaah itu yang mestinya kita amalkan secara murni dan konsekuen dalam kehidupan kita. Nah, dulu sudah kita singgung juga ada sedikit perbedaan pendapat di kalangan yang tua dengan yang muda di tubuh partai. Yang tua biasanya sendiri sebenarnya kurang setuju jadi partai politik. Tapi yang muda dengan semangatnya mengatakan Buya, dengan masuknya kita menjadi partai politik kita akan punya power melindungi paham agama kita Ahlussunnah wal Jamaah dengan Syafi'iynya. Waktu itu masuk juga dalam pikiran. Ternyata setelah itu tuh bukan melindungi malah dari situ. Nah makanya Buya Chandung kembali mengingatkan itu konsistensi kepada paham itu. Tapi ada hal yang perlu kita bicarakan juga menarik. Kenapa ulama-ulama Persatuan Tarbiyah Islamiyah itu kok kokoh betul mempertahankan Syafi'iyah dengan Ahlussunnah? Kenapa Kenapa begitu? Karena beliau melihat ini. Dulu juga sudah kita singgung. Bukan beliau mereka tidak menafikan mazhab yang lain, Hambali, Hanafi, Maliki, beliau akui. Tetapi untuk sebuah bangsa, untuk sebuah negara yang sebesar ini, dalam soal agama harus ada satu paham yang menjadi paham negara yang akan mempersatukan umat. Dan ternyata ingat, Malaysia seperti itu. Malaysia relatif lebih aman daripada kita. Kenapa? Mereka kata kawan-kawan Malaysia tuh menjadikan Islam sebagai agama negara. Tapi Islam yang mana? Islam yang mazhabnya Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Yang lain bukan tidak boleh silahkan, tapi untuk paham negara ini. Makanya yang lain jangan sampai mengganggu paham negara. Jadi mazhab negara. Nah, yang diinginkan oleh Buya Chandung dan kawan-kawan beliau, Syafi'i ini menjadi mazhab negara. Mungkin untuk orang tertentu terlalu sempit, terlalu picik. Tapi untuk sebuah umat yang masih belum begitu terpelajar, maka ini perlu. Ini perlu. Jadi untuk orang-orang yang baru belajar, baru paham,
dia harus jelas ini boleh apa enggak gitu. Ya. Kayak anak-anak juga jadi. Menjawab dengan anak, ini bagaimana hukumnya ya? Menurut saya enggak bisa dia tuh. Bukunya ini. Itu untuk menyatukan. Makanya relatif Malaysia itu lebih aman kan di Brunei lagi. Apakah itu membuat kita menjadi jumud? Enggak juga. Juga. Makanya adakah semacam ijtihad atau bisakah orang bertarbiyah menerima pembaharuan? Ya kan sudah kita lihat. Gerakan-gerakan di bidang pendidikan yang dilakukan oleh kaum muda itu diikuti oleh ulama-ulama seperti ya, artinya pemahaman yang dibumikan oleh almarhum ini adalah sesuatu yang memang elegan dan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Dan seperti katakanlah keunggulan komparatifnya dalam apa yang diajarkan oleh beliau. Jadi tadi kan sudah kita katakan kenapa? Karena mazhab Syafi'i ini, ini sesuai dengan ini. Mazhab Syafi'i lebih sangat moderat. Apa dalam artian moderat? Dia mazhab yang berpaham tengah-tengah. Tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, tengah-tengah. Tetapi dengan tingkat kehati-hatian yang tinggi. Itu yang dia bahkan. Di situ keunggulannya Itulah. Makanya sekarang gimana ya? Kita memang sudah desain negara kita ini dulu saya masih ingat di pengadilan agama itu memang resmi disebut menganut mazhab Syafi'i sebagai pengadilan agama. Tapi sesuatu yang bersifat furu' tadi, mereka-mereka yang berpaham Syafi'i itu tidak terlalu mukallid juga ya Pak Prof? Tidak terlalu mukallid. Jadi mereka bisa juga beradaptasi. Malah lapang. Ada ya contohnya beberapa kasus itu. Ternyata yang diamalkan oleh kitab-kitab yang dipelajari di sekolah, di madrasah tarbiyah islamiyah, tidaklah melulu mazhab Syafi'i. Ada yang memiliki. Ada yang memiliki juga. Fiknya juga ada memiliki, kalau saya lupa saya. Jadi itu. Tapi yang hebat tuh mungkin kan memakai istilah-istilah dalam ilmu fikih itu kan. Artinya malayatimul wajib illa bihi bahwa wajib itu kan termasuk yang sangat elegan ya, sangat terbuka untuk melakukan ijtihad ya Prof. Ya itu bisa dibawa ke dunia politik juga. Jadi semua hal bisa dilakukan untuk tegaknya syariat itu. Syariat itu kan wajib. Jadi kalau untuk tegaknya syariat itu maka bisa dilakukan upaya-upaya apa saja yang hukumnya juga wajib. Hukumnya atau jalan untuk kepada yang wajib itu harus dilakukan, hukumnya wajib juga sengaja. Hukumnya wajib juga jadinya. Yang awalnya tidak wajib, tapi tanpa itu dia tidak bisa sempurna, akhirnya wajib juga ya. Ada satu hal yang diingatkan oleh Buya Chandung untuk begini, supaya kita ini kukuh dengan pendirian kita, jangan mudah diganggu oleh orang lain. Kata beliau begini, Allah ada pepatah orang tua juga mengatakan jangan sampai jalan dialih orang lalu. Jangan sampai liter diganti oleh orang yang jualan. Tapi apa kata beliau? Jangan sampai kaji dialih pakir singgah. Pakir singgah itu artinya orang yang ustadz tanggung datang ke tempat kita mengaji, dia bawa banyak kaji lalu kita kecewa setelah itu. Dia pergi. Nah, Prof, barangkali terakhir ini apa yang mungkin menjadi rekomendasi atau kesimpulan daripada ini akhir daripada bincang-bincang kita soal keterbihan, Prof? Jadi sebenarnya apa yang kita sampaikan tadi itu memang semuanya kesimpulannya. Tapi artinya adalah kita ucap fakta biru ya ulil albab. Itu artinya. Jadikanlah semuanya sebagai ibrah, sebagai pelajaran peringatan
Dan jangan sampai orang tua 2 kali kehilangan tongkat. Iya. Jangan sampai sapi terperosok ke lubang 2 kali. Iya, 2 kali. Iya. Cukup Prof ya, apa yang kita bincangkan ini mudah-mudahan menjadi inspirasi terutama buat pengurus parti ke depan. Amin. Baik di tingkat nasional maupun di tingkat wilayah dan daerah ya Prof ya. Iya. Sudah penonton, demikian bincang-bincang kami dengan Profesor Dr. Haji Khalidin Koto MA. Beliau ini adalah Ketua Umum Tarbiyah Provinsi Riau, masa bakti yang hari ini masih beliau yang menjabat, dan mungkin juga akan ada nanti lagi musda Tarbiyah Provinsi Riau insyaallah dalam waktu dekat ini. Dan terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.